Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nur Ain dari kelas 10 TLM SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Saya di sini akan menjelaskan tentang vaksin COVID-19. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian vaksin. Lalu yang kedua, proses pembuatan vaksin. Yang ketiga, proses perkembangan vaksin. Yang keempat, macam-macam vaksin. Dan yang kelima, respon alami tubuh. Yang keenam, kekebalan kelompok. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian vaksin. Nah, vaksin ini merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit. Tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu. Jadi jika kita sudah divaksin, misalnya nih vaksin corona, nah itu adalah salah satu pencegahan kita untuk terkena virus corona. Lanjut. Yang kedua ada proses pembuatan vaksin. Proses pembuatan vaksin ini melalui 3 bagian. Bagian pertama itu adalah proses di WHO. Identifikasi virus baru. Yang kedua, persiapan jenis vaksin. Yang ketiga, verifikasi jenis vaksin. Yang keempat, persiapan reagen tes untuk menguji vaksin. Bagian kedua, proses di pembuat vaksin. Yang pertama, optimasi kondisi pertumbuhan virus. Yang kedua, pembuatan massal vaksin. Yang ketiga, kontrol kualitas. Yang keempat, pengisian vaksin dan rilis. Yang keempat, penelitian klinis. Nah, bagian ketiga itu ada proses di badan pengatur, yang dimana vaksin itu sebelum dijual atau digunakan oleh masyarakat harus membutuhkan persetujuan badan dari pengatur. Lanjut. Yang ketiga itu ada proses perkembangan vaksin. Proses perkembangan vaksin ini melalui 6 bagian. Yang pertama, pengujian praktis. Para ilmuwan menguji vaksin baru pada sel dan kemudian memberikannya ke hewan seperti tikus atau monyet untuk melihat apakah vaksin tersebut dapat menghasilkan respon imun. Yang kedua adalah fase 1, uji keselamatan. Para ilmuwan memberikan vaksin ke manusia dalam skala kecil untuk menguji keamanan dan dosis, serta untuk memastikan bahwa vaksin tersebut merangsang sistem kekebalan. Fase kedua, yang ketiga adalah fase kedua, percobaan diperluas. Ilmuwan memberikan vaksin ke ratusan orang yang dibagi menjadi beberapa kelompok seperti anak-anak dan orang tua untuk melihat bagaimana cara kerja vaksin, apakah sama atau berbeda. Yang keempat ada fase gabungan. Salah satu cara mempercepat pengembangan vaksin adalah dengan menggabungkan tahap atau fase uji. Nah, yang kelima itu ada fase ketiga. Fase ketiga ini adalah uji efisiensi. Ilmuwan memberikan vaksin kepada ribuan orang, biasanya kelompok relawan dibagi menjadi 2, yakni kelompok penerima vaksin dan kelompok placebo. Uji coba ini dapat menentukan apakah vaksin benar melindungi tubuh dari virus corona ataupun tidak. Uji coba fase ketiga dapat mengungkap efek samping yang relatif jarang ditemukan atau mungkin terlewat dalam penelitian sebelumnya. Yang keenam ada persetujuan dini atau terbatas. China dan Rusia telah mendapat persetujuan vaksin tanpa menunggu hasil uji coba fase ketiga. Kendati sudah mengantongi persetujuan terbatas, para ilmuwan berpendapat proses yang terburu-buru berisiko serius. Yang ketujuh ada persetujuan. Regulator di setiap negara meninjau hasil uji coba dan memutuskan apakah akan menyetujui vaksin itu ataupun tidak. Lanjut. Yang keempat ada macam-macam vaksin COVID-19. Yang pertama ada vaksin merah putih. Vaksin merah putih ini dari PT Bio Farma. Yang kedua ada vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca ini dikeluarkan oleh perusahaan farmasi asal Inggris. Yang ketiga ada vaksin Sinopharm. Vaksin Sinopharm dibuatkan dari China National Pharmaceutical Group
compression. Yang keempat ada vaksin Moderna. Vaksin Moderna ini dibuatan Moderna diklaim. Yang kelima ada vaksin Pfizer dan BioNTech. Vaksin ini dibuat dari Pfizer dan BioNTech. Yang keenam ada vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini buatan dari Sinovac Biotech Ltd. Lanjut. Nah, proses perkembangan vaksin. Respon alami dari tubuh itu adalah patogen adalah bakteri, virus, parasit, atau fungsi yang dapat menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Nah, berikut adalah proses-proses yang dialami respon dari tubuh kita sendiri. Nah, yang kedua itu ada kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok, setelah seseorang divaksinasi, orang tersebut sangat mungkin terlindungi dari penyakit yang disasar. Nah, berikut vaksin kekebalan kelompok akan melindungi. Ayo kita mencegah virus corona dengan cara pertama itu menggunakan masker. Yang kedua, kita harus mencuci tangan sesering mungkin. Lalu kita harus menjauhi kerumunan dan menjaga jarak terhadap orang lain. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf, dan ada pun kekurangan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.